anak-anak kreatif yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Mujina di channel Ruang Siar Guru. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah penolongku yang setia. Tetap semangat ya, meskipun kalian belajar di rumah, tapi tetap semangat. Jangan lupa karena lagi pandemi COVID-19, kalau keluar rumah pakailah masker, seringlah cuci tangan pakai sabun. Ya, oke. Sebelum belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sembah dan puji syukur atas cinta kasih yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu boleh menumbuhkan iman kami dan kami semakin mengasihi Engkau dan Tuhan semakin memberkahi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Anak-anak, saat ini sebelum belajar firman Tuhan, tadi sudah berdoa ya. Selanjutnya kita mau memuji nama Tuhan dengan nyanyian Allah Peduli. Kalian hafalkan? Yuk nyanyi bareng Bu Muji ya. Apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, karena Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
anak-anak, setelah kita memuliakan nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-14. Kitab Raja-Raja 2, ayatnya yang pertama sampai 14. Demikian sabda Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apakah sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir? Nah, maka
turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Anak-anak yang kreatif dan hebat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas dari firman Tuhan dari Alkitab tadi diceritakan kisah tentang seorang panglima hebat yang menderita sakit kusta. Pada zaman dulu di Israel kusta itu dianggap sebagai penyakit mematikan, penyakit menular. Sehingga siapa yang terkena kusta dia akan disingkirkan, dia akan dikucilkan. Sepertinya sama dengan saat ini ketika pandemi corona. Orang yang terkena corona pasti akan dikucilkan, gak boleh keluar rumah. Orang-orang gak berani mendekat sama. Naaman juga dikucilkan seperti itu. Jadi Naaman sedih sekali. Tidak hanya Naaman yang sedih, tapi istrinya sedih. Termasuk rajanya sedih, rakyatnya juga sedih, semua pembantunya sedih. Mengapa? Karena Naaman ini seorang panglima yang hebat, yang baru saja memenangkan perang dari negeri Israel. Dulu negeri Israel itu hebat, gak terkalahkan, tapi ini bisa mengalahkan. Jadi Naaman seorang panglima yang sangat disayangi. Dan sekarang terkena sakit kusta, sedih sekali. Nah, sudah berupaya, semua sudah berusaha untuk kesembuhan Naaman. Tetapi Naaman tidak sembuh-sembuh juga. Naaman putus asa. Lalu akhirnya Naaman datang pada rajanya, kemudian mengatakan bahwa dia sakit. Aduh, rajanya juga nangis sedih. Nah, kemudian pada lain hari ada seorang gadis dari Israel yang pernah dibawa sebagai tawanan oleh Naaman, dibawa pulang sebagai pembantu untuk istrinya. Si pembantu ini, gadis dari Israel ini bilang sama istrinya. Nah, kemudian bilang, "Ibu, kalau saya boleh bilang maaf ya, di Israel sana tempatku itu ada seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit apapun." Istrinya juga jawab, "Tuhan, siapa itu Tuhan?" Nah, karena orang-orang di negeri Aram, negerinya Naaman itu enggak mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan enggak mengerti, mereka menyembah dewa-dewa. Makanya istrinya tanya, "Siapa itu Tuhan?" Nah, lalu diceritakanlah pembantu itu. Akhirnya istrinya bilang sama Pak Naaman, "Pak Naaman, di Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakitmu." Sing bilang sopo? Gitu si Naaman. "Itu pembantuku." "Ah, ini hanya akal-akalan si pembantumu itu. Itu ibu itu kan tahu saya baru saja mengalahkan, lah kok saya malah disuruh ke sana. Ya dibunuhlah nanti saya, wong mereka musuhku kok." Bapak dengar dulu toh, dengar dulu. Di sana seorang nabi loh ini yang menyembuhkan loh ya, bukan prajurit. Akhirnya luluhlah hati Naaman. Lalu Naaman minta surat pada rajanya supaya dalam perjalanan dia aman. Kalau nggak bawa surat nggak aman, mungkin nanti dibunuh di jalan. Bawa surat diberikan di rajanya Israel. Rajanya Israel juga, "Ini apa-apa, anakku ini raja kok aku suruh menyembuhkan orang sakit kusta. Emang saya tabib? Atau bahkan saya Tuhan kok saya disuruh menyembuhkan seperti Tuhan yang menyembuhkan orang sakit dan kemudian menghidupkan orang mati dan mengambil nyawa orang kayak gitu." Nah, lalu waktu itu setelah Nabi Elisa mendengar kabar, Nabi Elisa datang, "Biarlah dia datang padaku, saya mau bicara dengan dia." Benar, akhirnya Naaman datang pada Elisa. Tapi Elisa kemudian bilang sama pembantunya, "Tolong beritahu Naaman supaya dia mandi di sungai Yordan 7 kali." Ya, lalu pembantu itu datang pada Elisa. Nah, kemudian pembantu itu bilang, "Pak Naaman disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Wah, mendengar perintah itu Naaman marah. "Apa-apaan ini? Mentang-mentang aku musuhnya yang mengalahkan.
Wah, saya dikerjain ini. Kalau cuma mandi di sungai, di negaraku sungai lebih jernih, lebih indah, lebih bersih. Aduh, Sungai Yordan itu kan nggak bersih-bersih amat ya. Males ah prajurit ya pulang, aku dikerjain ini sama orang Israel. Lalu prajuritnya membujuk, Tuan Panglima Naaman mau sembuh nggak? Ya mau, tapi kalau disuruh mandi di sungai ya no. Aku mandi di rumah aja pakai bathtub yang bersih, kinclong itu, di sini suruh mandi di sungai, malu lah aku. Tuhan dengar dulu, itu syarat loh, syarat. Ayo ikuti saja, daripada nggak sembuh loh. Ya juga sih. Dengan berat hati awalnya Naaman kemudian mandi di sungai, turun ke sungai, mandi di sungai Yordan. Mandi sekali, dibenamkan tubuhnya. Begitu seterusnya sampai beberapa kali dia lihat tangannya, wow, amazing. Setelah mandi 7 kali bersih kembali, kulitnya yang tadi sakit kusta yang menjijikkan sembuh. Luar biasa, luar biasa. Aku bisa sembuh. Dia itu sampai tercengang begitu ya, karena dia kemarin sudah tidak punya harapan hidup, sekarang sudah sembuh kembali. Nah, lalu dia datang lagi sama Nabi Elisa. Terima kasih ya Nabi Elisa, aku sudah sembuh. Yang menyembuhkan bukan aku. Loh, siapa? Sungai Yordan? Bukan, masa Sungai Yordan bisa menyembuhkan? Memang siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Tuhan, siapa Tuhan? Lalu diceritakanlah oleh Nabi Elisa. Wah, Tuhanmu hebat, Tuhanmu hebat. Lah iya hebat lah, Elisa bilang begitu. Orang Tuhanku tuh yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta kita. Oh iya toh. Nah, mulai saat itu akhirnya Naaman menjadi percaya adanya Tuhan. Dia sampai, aduh Pak Elisa, terima kasih ya, Tuhanmu hebat banget, kuasanya luar biasa. Nah, akhirnya Pak Naaman mengeluarkan, karena dia dari rumah bawa hadiah yang luar biasa tadi mau diberikan. Oh, jangan diberikan ke saya, karena yang menyembuhkan engkau Tuhan. Persembahkan saja sama Tuhan. Oh ya, aku mau mempersembahkan sama Tuhan. Nyanyian yang aku persembahkan ini merupakan isi hatiku. Nah, demikian anak-anak, kisah tentang Naaman yang awalnya tidak mengenal Tuhan. Awalnya dia seorang yang hebat, tapi akhirnya dia sakit kusta. Dari cara itulah disembuhkan oleh Tuhan. Akhirnya dia mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan. Anak-anak, yuk sekarang kita nyanyi bersama. Kalau belum bisa lagu ini, nanti anak-anak bisa putar berulang-ulang video dari channel Ruang Siar Guru ini, supaya anak-anak bisa menyanyikannya. Kita mau menyanyi satu lagu, yaitu Karena Aku Tahu Cinta. Mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu ubah hidupku.
hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku Kau cinta. Kan menghalangi langkahku menyambut kasih-Mu. Tiada bimbang, tiada ragu, tak ingin aku jauh dari-Mu. Ku ingin hidup bagi-Mu Yesus, hadir-Mu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku Kau cinta, karena aku Kau cinta. Karena aku Kau cinta. Nah, itu suara hati Panglima Naaman yang awalnya tidak percaya pada Tuhan, tapi Tuhan memanggilnya. Kemudian dia percaya. Itulah cara Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, yuk marilah kita seperti Naaman. Mungkin awalnya kita sering mempertanyakan, Tuhan kok corona nggak pergi-pergi sih, gimana sih? Awalnya nggak percaya. Nah, tapi yuk kita sandarkan pada kuasa Tuhan supaya kita dibebaskan dari mara bahaya seperti Naaman. Di masa pandemi seperti ini, kita harus betul-betul selalu berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan supaya Tuhan memberkati hidup kita. Demikian ya firman yang kita pelajari, tapi ada pertanyaan dari Bu Muji yang nanti kamu jawab. Pertanyaannya, siapakah yang menyembuhkan Naaman? Pilih ya, Tuhan, Nabi Elisa, atau bahkan Sungai Yordan yang bisa menyembuhkan. Silahkan dijawab sendiri. Anak-anak, kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarilah kami memiliki iman dan percaya, serta senantiasa berlindung kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah yang akan menjagai kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah demikian anak-anak pelajaran kita. Sekarang anak-anak tetap tinggal di rumah. Ya, tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, saksikan video dari channel Ruang Siar Guru
Tetapi jangan lupa didampingi orang tua kalian ya, supaya kalau ada segala sesuatu yang tidak baik, orang tua kalian akan menjelaskan kepada kalian. Dan jangan lupa anak-anak selalu subscribe, like, komen, dan share ya anak-anak ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini dulu. Berjumpa di lain waktu dengan Bu Muzina.